Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita di pagi hari yang indah ini. Saya percaya bahwa saat ini kita mau datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Kita mau datang berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Di saat ini kalau kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk beribadah kepadamu, kami percaya semuanya hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami, membuka setiap pikiran kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami, Engkau yang hadir dalam setiap ibadah, dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau datang kepadamu dengan nyanyian pujian kami. Biarlah Engkau hadir Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Biarlah itu menjadi kerinduan kita semua untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan satu nyanyian. Haleluya. Mari sama-sama katakan, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan. Terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Ayatnya yang kedua, menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Mari sekali lagi katakan, menjelang datang hari Tuhan. Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Kegenapan hari Tuhan. Haleluya, puji
Tuhan, kita semakin hari semakin disucikan lewat firman Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima setiap sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal setiap hati kami. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Engkaulah penolong kami satu-satunya, dan biarlah kiranya berkat firman-Mu mengalir menjadi bagian kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Puji Tuhan, hari ini tema kita adalah bersabarlah di dalam penderitaan. Tema yang dibisikkan oleh Tuhan di dalam hati saya ketika itu, bahwa inilah tema yang tepat untuk hari-hari ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup lama sudah berlangsung kebaktian kita atau ibadah online seperti ini.
kalau tidak salah sejak tanggal 29 Maret. Doa saya kiranya jemaat tetap kuat, bertumbuh, dan tetap maju. Ya, cukup lama sudah kita tidak tatap muka langsung di tempat ibadah, tetapi melalui media ini saya harapkan kita semua tetap maju, ya, tetap kuat, tetap tergembala. Nah, ada saran saya, saran sebagai gembala, kiranya kita boleh tetap tergembala dengan baik kalau kita menjalankan disiplin rohani, ya, disiplin rohani. Kita perlukan itu sebab kita harus mengikuti ibadah dengan jam yang tepat. Itu saran saya, jam 9 tepat kita mulai ibadah. Perhatikan panduan. Panduan ada 5 hal yang kita harus lakukan. Kita harus siapkan segala sesuatu seperti yang dipandukan pada awal sebelum kita beribadah, supaya kita mendapat berkat sepenuhnya. Jadi saran saya yang pertama, mari kita mengikuti ibadah seperti pada jam-jam ibadah di mana kita ada di tempat ibadah. Dipersiapkan dengan baik seperti panduan itu, sediakan tempat, sediakan ruang yang baik bersama keluarga dan juga dalam pakaian yang rapi, ya, sehingga kita diberkati sepenuhnya. Nah, jangan kita berpikir kita simpan, nanti aja saya ada waktu saya muterin. Saudara tidak beribadah, ya. Saudara sedang mendengarkan sesuatu waktu-waktu sendiri, tidak beribadah. Ibadah itu lebih berguna dari segala hal, lebih berguna dari olahraga, lebih berguna dari segala-galanya, karena ibadah itu, kata Timotius, mendatangkan keuntungan masa kini sampai masa akan datang. Jadi sebaiknya saudara-saudara mengajak keluarga, kepala keluarga mengajak anggota keluarganya, ayo mari sama-sama, anak-anaknya diajak sekalian, sama-sama ibadah, mengikuti nyanyian, menyanyi, mengikuti pujian, doa, dan sebagainya. Ikuti dari awal sampai akhir, sampai pengumuman, sampai doa berkat. Nah, itu ibadah, namanya ibadah online. Nah, kalau pikir saudara nanti sendiri, sesudah ini putar sendiri, saudara tidak beribadah, ya, tidak beribadah namanya. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan lebih baik kita bersama-sama keluarga kita bersama-sama anak-anak, cucu-cucu kita beribadah pada jam yang sudah ditentukan. Ini disiplin rohani, dibutuhkan ketaatan, dan diperlukan konsentrasi. Jadi sehingga firman Tuhan, suasana itu kita bisa nikmati dengan suasana yang Roh Kudus ada di rumah-rumah. Begitu gereja mula-mula, ya, bukan harus di tempat ibadah baru dapat berkat, yang tidak, ya. Kalau memang itu memungkinkan, ya baik, bersekutu dengan semua saudara-saudara seiman. Jadi perhatikan, ikuti dari awal sampai akhir doa berkat serta pengumuman-pengumuman. Baru kita melakukan kegiatan kita masing-masing. Ya,
Belajarlah taat, karena ketaatan selalu membawa keuntungan. Itu saran saya. Mari kita akan lanjutkan dengan tema bersabarlah dalam penderitaan. Semua kita sekarang di dalam penderitaan. Kita harus bersabar menghadapi situasi ini. Ya. Kalau kita tidak bersabar, kita akan terus menggerutu, mengomel, bersungut. Tapi marilah kita belajar bersabar, sehingga kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan baca surat Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Terus, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Ya, itu petani habis menanam, dia harus sabar tunggu sampai hujan, dan hasilnya mereka petik. Terus, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, tapi Yakobus menasihati kita, kamu juga harus bersabar. Kamu, kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, harus juga bersabar. Terus, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, itu tidak boleh bersungut-sungut. Terus, dan saling mempersalahkan. Jangan mempersalahkan satu dengan lain. Ini waktunya kita meneliti hidup kita masing-masing. Saya selalu ingat pada hari pertama kali kita ibadah online, saya menyampaikan firman itu. Mari kita teliti hidup kita dengan saksama. Perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, di saat seperti ini sangat penting, karena kita membutuhkan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Terus dibaca, supaya kamu jangan dihukum. Ya, terus, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, terus, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah, orang yang sudah bertekun sesungguhnya bahagia. Tekun itu sama dengan sabar. Dalam versi bahasa Inggrisnya, versi King James, sabar, tekun. Terus, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub itu tetap bersabar, tekun, walaupun sebagai manusia ketika dia mengalami hal yang sangat buruk dalam hidupnya. Ayub sempat berkeluh kesah. Ayub sempat untuk menyatakan bahwa terkutuklah hari lahirnya. Ayub juga sempat mendebat juga saudara-saudaranya, teman-temannya yang menghakimi mungkin, yang tidak bagus terhadap Ayub. Ayub juga mungkin sudah berbicara tidak bagus dengan Tuhan. Ya, tapi pada akhirnya Ayub mencabut semua perkataannya, dan akhirnya Ayub dipulihkan. Ayub mesti sabar dengan keadaan itu. Dia tidak mampu untuk merubah. Sama sekarang situasi seperti ini, tidak ada manusia mampu. Ya. Terus, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Apa akhir hidup Ayub? Kekayaannya menjadi double.
Anaknya dikembalikan, istrinya melahirkan lagi 10 anak, cantik-cantik semua. Akibat karena Ayub mau bersabar, mau bertekun. Jadi dengan kata lain, ketika kita bersabar dalam penderitaan, maka ada berkatnya, ada kemuliaannya yang mengikuti ketekunan, kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Saya percaya bahwa ketika Ayub dipulihkan, luar biasa. Dia merasa begitu lega, begitu longgar. Saya percaya kalau kita dipulihkan Tuhan dari situasi yang ada sekarang, kita akan merasa begitu nyaman, begitu longgar. Sekarang ini belum. Ya, walaupun dinyatakan ada new normal, boleh ibadah, tetap kita berhati-hati. Orang bijak itu berhati-hati. Ketika hujan 40 hari, 40 malam di zaman Nuh selesai, Nuh tidak langsung lompat keluar dari bahtera. Anak-anaknya, menantunya tidak langsung keluar, tapi Nuh melihat dari jendela. Nuh mengirim burung merpati. Dia ngecek sampai 3 kali. Burung merpati itu diutus melihat situasi. Baru Nuh aman. Saya bisa keluar dari bahtera. Ini orang bijak. Jangan seperti burung gerombolan pergi ke mall, pergi ke tempat belanja, ke jalan. Semua orang menderita hal yang sama. Tapi mari kita berhati-hati, bijak, sabar, tekun. Jadi kenapa kita harus bersabar? Karena di balik penderitaan ada kemuliaan, ada berkat seperti yang dialami oleh Ayub. Kita akan mau baca Roma 8 ayat 18 sampai ayat selanjutnya. Mari. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Nah, jadi penderitaannya Ayub sampai keluh kesah Ayub tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau dulu 7.000 ekor domba lembunya, ketika dia dipulihkan 14.000. Kita terima kemuliaan tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita sedang alami ini. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, bersabarlah. Bersabar. Salah satu buah roh di dalam Galatia 5 itu adalah kesabaran. Orang yang hidup penuh Roh Kudus, ada buah Roh Kudus, maka dia juga tidak hanya memiliki kasih, sukacita, tapi ada kesabaran, ada roh pengendalian diri. Nah, jadi buah Roh Kudus adalah kesabaran. Saya percaya saudara semuanya mau menjadi sabar. Ya, sabar. Karena kesabaran itu mempunyai arti pertama, tahan menderita. Itu artinya kesabaran, tahan menderita. Yang kedua, artinya tetap teguh berdiri di tengah-tengah ada tekanan, di tengah-tengah ada aniaya, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah macam-macam yang kita alami,
kita tidak berubah pendirian. Artinya teguh, berdiri, tetap kuat, tetap hidup dengan teguh di dalam iman. Itu kesabaran, artinya tahan menderita. Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, alangkah baiknya kita baca ya 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Saya senang ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara membaca, sehingga saudara dapat berkat dari apa yang saudara baca. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, Ya. berdirilah teguh, Berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita lewat kesabaran itu. Berdirilah teguh, pendirian jangan goyah, tetap kuat dalam iman. Ada aniaya, tekanan, sebab Tuhan tidak pernah janji bahwa tidak akan ada awan. Langit tidak pernah ada awan. Tapi yang Tuhan pernah janji adalah di balik awan itu ada berkat. Ya. Tuhan tidak pernah janji, wah kalau Rasul Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa, rasul yang dipakai Tuhan menuliskan begitu banyak kitab dalam perjanjian baru. Pengajarannya Rasul Paulus begitu hebat, cintanya pada Tuhan begitu hebat. Lantas Rasul Paulus tidak mengalami tekanan, tidak mengalami penderitaan. Oh, dia cerita dan kisah Rasul, dia bilang, aku mengalami berapa kali karam kapal, hampir binasa, hampir mati. Tapi siapa yang bisa memisahkan aku dari kasihnya Kristus? Karena mata hatinya fokus kepada kasih Kristus. Itu sebabnya dia juga tadi berkata dalam 1 Korintus 15 yang kita baca, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Sabar. Coba kita baca Roma 8 ayat 35 dan 39 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, Penindasan atau kesesakan, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, penganiayaan, atau kelaparan, oh, terus, atau ketelanjangan, ya, atau bahaya, ya, atau pedang, ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Rasul Paulus mengalami itu. Siapa dia yang dipakai Tuhan? Rasul yang hebat. Dia tidak sepi, sakit, ya sakit juga Rasul Paulus. Tuhan tidak pernah janji orang yang hidup benar, hidup kudus tidak sakit. Ya. Tapi Tuhan janji di balik semua ini Tuhan sudah beri kemenangan. Yang sakit pada waktunya Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berkekurangan akan hidup berkelimpahan. Terus Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. iya. Terus Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. lebih daripada pemenang. Lebih dari 1 kali menang. Tidak 1 kali menang 7 kali kalah. Tidak. Rasul Paulus itu menang terus, menang terus, menang terus. Sebab dia sabar. Dia tekuni penderitaan yang dia alami. Dia ucapkan syukur. Dia tetap melayani. 2 Timotius 2 ayat 3.
Ini semua surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius. Kita baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Nah, dia bilang sama anak didiknya Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik baik, katanya. Terus dari Kristus Yesus. ya, Seorang prajurit yang sedang berjuang. ayat 10 kita lompat. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya Nah, sabar. Terus bagi orang-orang pilihan Allah. nah, sabar. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, Sabarlah menderita. sabarlah waktu menderita. Rasul Paulus bilang, sabarlah. Ayat 6 sampai ayat 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus tidak sepi tekanan, tidak sepi aniaya, tidak sepi penderitaan, bahkan karam kapal. Tuhan tidak janji Rasul yang hebat ini bebas dari itu selama kita hidup di dunia, tidak bebas. Tapi Tuhan beri jalan keluar. Tekunlah, bersabarlah. Terus, Aku telah mencapai garis akhir, ya, dan aku telah memelihara iman. ya, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, iya. Sisa ada mahkota kemuliaannya, mahkota kebenarannya. Terus, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, ya, pada harinya. ya, sekian. Jadi Ayub memang pada mulanya, kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub juga banyak mengeluh, keluh kesah. Kenapa aku harus lahir? Lebih baik aku mati waktu lahir. Mengutuki hari kelahiran, keluh kesah Ayub. Apalagi tekanan dari istri. Lebih baik kamu kutuki Allahmu, ya, dan matilah. Di sini yang coba kalau saudara punya istri berkata begitu. Cuma Ayub mengatakan kamu bicara seperti perempuan gila. Coba istri menekan, teman-temannya menekan, kondisi fisiknya menekan. Gaur kamain kalau dia gatal, penuh borok, ya Quran dia ambil kaca beling itu menggaruk semua tubuhnya, kurus, tidak ada yang melihat lagi mengenal rupanya Ayub. Apakah Ayub orang tidak benar? Wow. Alkitab mengatakan dalam Ayub 1, Ayub adalah orang yang paling takut akan Tuhan dan hidup suci pada samanya di negeri di mana dia hidup, lebih dari semua orang. Sampai Tuhan puji Ayub. Tuhan berkata kepada setan, kau lihat hambaku Ayub, tidak ada orang sesaleh Ayub, tidak ada orang yang seperti Ayub takutnya kepada aku. Kalau Tuhan yang puji, pujian itu sah. Kalau manusia puji kita, belum tentu. Kalau Tuhan yang puji, sah. Ayub dipuji Tuhan, tapi kok Ayub tiba-tiba begitu sulit menderita. Tahu-tahu menderita. Anaknya sebelum mati. Bayangkan di rumahnya Ayub 10 peti mati, hartanya habis. Tapi apa yang Ayub buat? Dia sujud dan dia katakan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Dalam hal ini Ayub tidak bersalah dengan perkataan. Tapi apakah Ayub bisa terus seperti itu? Tidak saudara. Pada akhirnya Ayub salah dalam kata-kata. Ayub bicara besar tapi tidak mengerti. Lalu dia katakan, aku mencabut perkataanku. Kalau kita tidak salah lagi dengan kata-kata, maka kita sempurna, kata Yakobus 3. Selama kita belum sempurna, perkataan kita juga masih banyak salahnya. Amsal mengatakan lebih baik jangan banyak bicara. Di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran, kata Amsal. Nah, Ayub ini lebih banyak bicara, lebih banyak salahnya. Akhirnya dia cabut kata-katanya. Karena kata-kata menunjukkan kesempurnaan kita. Yakobus mengatakan barang siapa sempurna, ia juga sempurna dengan kata-kata. Nah, karena Ayub bukan orang sempurna, Ayub orang kudusnya Tuhan. Tapi itulah sebabnya perkataannya juga bisa banyak salahnya. Kita baca Ayub 42. Di temanya itu Ayub mencabut perkataannya. Ayub mencabut perkataannya Ya. dan menyesal diri. Ayat pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Ya. dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Terus Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? ya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara. Nah, Nabi tidak punya pengertian, bersungut-sungut. Mungkin kita juga seperti itu. Atau seorang istri yang sedang menderita, atau seorang suami yang sedang menderita karena istrinya belum bertobat. Ada juga seperti itu. Bukan hanya suami-suami yang belum bertobat, istri-istri juga banyak yang belum bertobat. Ya. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, Ayub mencabut perkataannya. dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kemudian kalau saudara baca ayat 7 sebelumnya itu, di atas perikopnya dikatakan keadaan Ayub dipulihkan. Double kekayaannya. Jadi kita belajar, kata Yakobus 5, lihat ketekunan Ayub. Apa yang dia terima sesudah dia tekun, sesudah dia sabar dalam penderitaannya, kemuliaan, berkat. Sesudah krisis yang kita alami ini, akan ada berkat, akan ada kemuliaan yang hari ini kita belum tahu. Tapi kalau kita tekuni, kita sabar, hal itu akan terjadi. Seorang ibu, kalau dia tidak mau menderita sakit bersalin, tidak mungkin menghasilkan bayi yang lahir dari kandungannya. Dia harus melewati sakit bersalin itu. Sakitnya makin lama, makin lama terus, makin cepat terus, makin sering. Akhirnya lahirlah seorang ibu dengan senang melihat bayinya. Mengandung saja susah payah, 9 bulan 10 hari. Pada saat dia mau melahirkan, menderita sekali. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada anak-anak, kepada kita yang pernah disebut anak. Loh, kita sudah tua, tetap kita pernah jadi anak. Dan kita tetap anak dari ibu kita, dari ayah kita. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Alkitab mengatakan itu suatu perintah yang penting supaya umurmu panjang dan bahagia hidupmu di bumi. Karena menderitanya seorang ibu, tapi ketika dia tekuni,
Dia sabar, lahirlah bayi. Itu berkat lahir dari penderitaan. Kita lihat Yusuf. Yusuf pemuda 17 tahun dijual ke rumah Potifar, difitnah istri Potifar, masuk di penjara. Di dalam penjara, apa yang Yusuf buat? Mau atau tidak? Mulai dari rumah Potifar, ia tetap harus bertekun, mengerjakan pekerjaan dengan teliti, mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sampai dipercaya Potifar, sehingga Potifar mengatakan semuanya di bawah tangan kekuasaanmu. Apa dia tidak menderita ketika dia mau tidur malam-malam? Waduh, dia ingat ayahnya yang begitu sayang, dia ingat kepada adiknya Benyamin. Menderita. Tapi mau atau tidak, Yusuf harus tetap menekuni penderitaannya. Untung dia tidak pikir untuk bunuh diri. Ketika di penjara tanpa salah, di sana pun dia harus sabar. Sabar. Dilupakan sama juru minuman raja. Satu kamar tahanan. Juru minuman raja bercerita mimpinya, juru makanan raja bercerita mimpinya. Yusuf diberi anugerah oleh Tuhan, menguraikan mimpi juru minuman. 3 hari lagi nanti kamu diangkat kembali ke posisi semula. Tapi Yusuf bilang begini, jangan lupa aku ya, aku di sini loh, aku yang menguraikan mimpi itu. Jadi kalau sudah jadi kenyataan, jangan lupakan saya ya. Juru makan, 3 hari lagi kamu digantung. Betul, terjadi. Juru minuman, jangan lupa saya ya. Apa yang terjadi, saudara? Yusuf dilupakan. Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. Selama apa? 2 tahun lebih. Berarti Yusuf disuruh bertekun lagi, menderita terus di dalam penjara. Tidak enak itu, walaupun dia dipercaya jadi juru kunci, tidak usah, bebas kamu keluar masuk. Kepala penjara tahu dia tidak akan lari. Tapi Yusuf tetap menderita, namanya orang tahanan. Tapi dia sabar, dia tekun sampai tiba waktunya Tuhan. Itu dituliskan di Mazmur 103 kalau tidak salah, juga diceritakan sampai tiba waktunya. Yusuf diangkat keluar dari penjara, dan akhirnya Yusuf jadi orang kedua memerintah dengan kuasa di Mesir. Hanya ini bedanya takhta dengan Firaun. Hebat. Tapi dia sabar dalam penderitaan, tekun itu. Menghadapi masalah rumah tangga, orang yang berumah tangga tahu kalau pas dia menikah dengan suami atau istri yang belum bertobat sungguh-sungguh, itu penderitaan. Ya. Tapi kalau sabar, tekun. Saya pernah dengar satu kesaksian dari seorang ibu, istri dan 1 anak. Suaminya itu tidak berhenti mabuk. Istri itu menderita, suaminya belum menafkahi dia, bagaimana merawat mengasuh anak. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, istri ini sabar.
Tiap hari dia berdoa untuk suaminya. Tiap hari dengan anaknya diajak, ayo berdoa untuk papamu. Bertekun terus di dalam doa. Tidak dikutuki suaminya loh. Diceritakan kesaksiannya. Tidak ada satu kata pernah keluar dari mulut saya mengutuki suami saya. Tidak pernah. Melainkan yang saya ucapkan berkat. Berkati suami saya. Berkati suami saya. Kalau suaminya pulang mabukan tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3 subuh ini, dia tunggu sampai terkantuk-kantuk. Dia bukakan pintu. Oh, ini suatu penderitaan yang sangat hebat, saudara, bagi seorang ibu. Dia cuma duduk di kursi sambil terkantuk-kantuk. Suaminya pulang, mabuk, bau semua bajunya. Dengan sabar ibu ini sedia waskom, cuci, tukarin baju suami yang setengah sadar, bawa dia ke tempat tidur. Itu pekerjaannya, ditekuni, sabar. Itu kata, menurut kesaksian ibu ini, kata mengutuki suami saya, mati kamu lebih baik. Tidak ada di mulutnya. Betapa menderitanya ibu ini. Dan apakah terus ibu ini harus menderita? Apakah terus ibu ini harus susah seperti itu? Apakah terus harus seperti itu? Tuhan lihat ketekunan, kesabaran dari ibu ini. Kemudian satu waktu, rupanya dia lupa kunci pintu baik-baik. Tiba-tiba suami sudah pulang dalam keadaan setengah mabuk. Sedang ibu ini berdoa bersama anaknya. Tuhan, berkati suami saya. Berkati suami saya. Lindungi suami saya agar dia tiba di rumah dengan selamat. Orang yang masih seperti mabuk ini dengar itu, dengar. Ketika dia sadar dari mabuknya keesok harinya, dia datang sama istrinya, dia peluk. Hari ini aku menyatakan, aku bertobat. Aku akan mengasihi kamu dan mengasihi anak kita. Sudah cukup. Ketekunannya sudah cukup. Kesabarannya sudah cukup. Waktunya tiba, dia mengalami kelegaan. Di balik penderitaan ada berkat, ada kemuliaan. Kata firman Tuhan dalam Roma 8 tadi yang kita baca. Apalagi sekarang kalau kita baca Roma 8 tadi, ayat selanjutnya mengatakan semua makhluk mengeluh sama-sama. Semua mengalami pandemi COVID ini. Seluruh dunia. Tidak hanya 1-2 orang yang mengalami kesulitan, tidak hanya 1-2 negara, semua negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Semua makhluk sama-sama mengeluh. Termasuk kita yang mengalami karunia sulung roh itu. Kita juga mengalami. Jadi kita harus bersabar. Nah, apa akhirnya ibu ini? Suaminya bertobat karena ketekunan seorang istri, kesabaran. Wajar kalau istri itu ngomel, wajar kalau istri itu marah sampai ngutuki suami kayak begini, wajar saja. Kayak Ayub itu, seperti Ayub itu, dia
mengutuki hari lahirnya. Kenapa aku harus ada di dunia? Wajar. Tapi yang hebat dari ibu ini, dia tidak pernah satu kata keluar mengutuki suami. Dia bilang, Tuhan berkati suamiku. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya membaca buku dari pendeta Paul Choyonggi, Korea Selatan. Dia bersaksi tentang seorang ibu yang sama menderita. Suaminya bilang, di sini susah mencari pengacara, jadi suaminya pergi ke kota lain. Dan di kota lain atau di negeri lain, suaminya jadi kaya, tapi lupa istrinya. Lupa. Dia foya-foya dengan perempuan-perempuan lain. Tapi istri itu katanya tidak pernah mengutuki suaminya. Tadinya dia bukan orang Kristen. Dia dibawa masuk ke gerejanya pendeta Paul Choyonggi itu, dan dia dengar firman Tuhan, dan dia dengar bahwa jangan ngutuki, berkati orang yang menganiaya kamu, berkati orang yang menganiaya kamu, berkati orang yang menganiaya kamu. Makanya dia belajar. Firman Tuhan bukan hanya teori. Firman Tuhan tidak hanya didengar dengan telinga kiri keluar dari telinga kanan, tapi dia praktekkan. Berkati suami saya, berkati suami saya, berkati suami saya, berkati suami saya. Tidak kutuk, tidak mengutuki. Satu waktu suaminya tiba-tiba pulang, kagetnya luar biasa. Di balik penderitaan, di balik ketekunan menderita, di balik kesabaran menderita, ada berkat sukacita yang besar yang Tuhan sediakan. Karena itu gunanya kita bersabar. Puji Tuhan. Kesabaran, ketekunan di dalam banyak hal. Dalam pekerjaan kita, masalah rumah tangga, usaha saudara, pelayanan, semua orang menderita. Tapi akibat kita mau sabar, kesabaran membuat kita menjadi apa? Tahan uji. Tahan uji, berdiri teguh. Itu tahan uji artinya mampu berdiri teguh dalam tekanan, dalam aniaya, dalam segala perkara. Tidak marah-marah, tidak mengutuk, tidak kesal, tidak benci sama orang yang sedang menganiaya kita, menekan, tidak frustrasi, tidak kasihan diri sendiri. Itu sabar namanya. Teguh. Ya saudara, gampang omong. Coba kalau saudara alami, memang susah. Coba ngomong itu teman-temannya Ayub, ini kamu mesti gini, kamu mestinya begitu. Ya enak kamu omong ya. Kamu ndak alami saya ini ya. Enak saja omongnya. Tapi saudara, saya sudah menyaksikan banyak orang-orang menyaksikan, dan bahkan ada orang yang saya layani sampai suaminya itu 1 tahun mau meninggal. Istri yang sabar, tekun, dia memenangkan suaminya. Kesabaran membuat tahan uji, berdiri teguh. Tapi satu sisi, bahwa kesabaran itu, ya, kesabaran itu membuat orang itu mau mengampuni, mau melupakan kesalahan orang. Sabar.
Jadi ibu-ibu yang tadi saya saksikan itu pada umumnya pasti mereka itu mengampuni. Kalau mereka tidak mengampuni suaminya, tidak mungkin dia bisa mengucapkan berkat untuk suaminya. Dia mengampuni. Karena dia mengampuni, ada kemuliaan. Kesabaran membuat seorang mau mengampuni, mau melupakan kesalahan orang. Ya. Kesabaran membuat kita tahan uji walaupun tekanan sedang menekan, orang sedang menganiaya. Tapi kalau kita mengampuni, ada berkat. Saya ingat tuh cerita Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Iya. jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa kali aku harus mengampuni kalau ada saudara saya yang berbuat dosa?" Sampai 7 kali? Ya. Yesus berkata kepadanya, Ya. "Bukan, Bukan. aku berkata kepadamu, Ya. bukan sampai 7 kali, Ya. melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, Petrus bilang apa? Susah, tambah iman kepadaku Tuhan. Kita lompat ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, Ya. dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Iya, ini orang hutangnya banyak ini, hamba yang ini. 10.000 talenta. Wow, mahal itu. 1 talenta itu berapa nilainya? Terus, Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya ya, dan segala miliknya ya. untuk membayar hutangnya. Terus jadikan budak. Terus, Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, apa katanya? "Sabarlah dahulu, Sabarlah Tuanku. segala hutangku akan kulunaskan." Segala hutang saya akan saya lunaskan. Sabar ya Tuan Raja. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Nah, raja ini kemudian mau sabar. Hatinya penuh belas kasihan. Sabar. Terus, akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. nah, jadi raja ini diminta sabar. Tuanku sabar. Bolehkah sabar sebentar Tuan? Hutangku saya kasih lunas. Raja itu tergerak. Oh iya, aku sabar ya. Nggak usahlah lunas. Nggak usah bayar. Orang yang sabar mau mengampuni, mau melunasi. 70 kali 7 kali enak pendeta ngomong. Tapi saudara saya melihat, menyaksikan itu. Orang yang melakukan ada kemuliaan. Ibu itu sabar. Suaminya bertobat. Suaminya sabar, istrinya bertobat. Sabar. Sekarang ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya, Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, ya. "Bayar hutangmu." Bayar hutangmu. Nah, ini hamba yang tadinya minta sama raja, sabar. Dia terima kesabaran dari raja, lunas, pengampunan. Tapi ketemu, keluar dari ruangan raja, dia ketemu temannya yang utang 100 dinar. 100 dinar dibanding 10.000 talenta. Waduh, langit dan bumi saudara, beda nilainya. Kecil sekali 100 dinar itu. Terus, Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, ya, "Sabarlah dahulu." dia juga minta hamba yang dibebaskan oleh raja itu sabar ya, sabar dulu ya, nanti ku bayar 100 dinar itu. Terus
hutangku itu akan kulunaskan. Ya, Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. ya. Terus Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, sedih. lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan Ya, mereka. terus. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Ya, "Hai hamba yang jahat, duh, jahat ternyata kamu ya. Suruh saya sabar. Lunasi utang. Ketemu temanmu cuma 100 dinar dibanding 10.000 talenta. Jauhnya itu. Kamu cekik, ndak mau sabar. Ndak sabar. Terus, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. nah, Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" iya, Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo ya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. ya. Jadi akibat ketidaksabaran, akar pahit. Akibat ketidaksabaran, dendam, benci, itu sama dengan diceritakan tidak mau mengampuni. 70 kali 7 kali. Enak ngomong ya. Saya percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu pasti Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan. Kalau seorang istri, seorang suami, seorang saudara mau sabar, mau mengampuni, maka tidak akan timbul akar pahit, tidak akan timbul kebencian sampai dipaku 4 peti selesai. Aku tidak lupa salahmu. Maka kata firman Tuhan, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga di surga tidak mengampuni kita. Doa Bapa kami jelas, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau orang tidak mau mengampuni, dosanya tetap ada badannya, hasilnya dosa itu upahnya adalah maut. Kesabaran mencegah kita melakukan tindakan yang sangat buruk. Kesabaran, tekun. Coba kita baca Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga Ya. dalam kesengsaraan kita, Kita boleh bermegah dalam kesengsaraan. karena kita tahu Kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. nah, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan sabar. Versi King James, tekun itu sama dengan sabar. Terjemahan King James, tekun sama dengan sabar. Terus, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. kesabaran tadi saya sudah jelaskan, menimbulkan tahan uji, lulus. Terus, Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. nah, kalau sudah tahan uji, ada pengharapan. Terus, Dan pengharapan tidak mengecewakan. nah, pengharapan ini harus dijaga, tidak pernah mengecewakan. Karena, Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. iya. Jadi kalau kita mempertahankan pengharapan itu, maka ada kesabaran. Kehilangan pengharapan akan mengakibatkan kehilangan kesabaran. Sabarlah menderita. Semua saudara-saudaramu mengalami hal yang sama. Roma 8 yang tadi kita tidak sempat baca, ayat 19 selanjutnya, semua makhluk mengalami hal yang sama seperti sekarang ini.
Kita semua dituntut apa? Sabar, tekun. Coba, masa cuma kita yang harus pakai masker, kecuali khotbah yang tidak pakai masker. Kalau saya tidak khotbah ya pakai masker. Pakai masker tidak enak, tidak bebas. Masa cuma saya yang pakai masker, orang lain tidak? Sama, semua pakai masker. Bapak Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari duta besar, semua pakai masker. Duta besar yang ada untuk Indonesia dari negara-negara lain juga menyerahkan surat kepercayaan itu pakai masker. Jarak jauh, berfoto jaraknya jauh, saya menyaksikan itu. Apa itu bukan hal yang membuat menderita? Ya menderita, tidak bebas. Saudara belanja di luar, pulang harus dibersihkan dulu. Dulu tidak kita lakukan, sekarang lakukan. Paling tidak mencuci, disinfektan, disemprot, cuci. Itu kan memakan tenaga, pikiran. Tidak bebas. Saudara yang biasa makan di luar, tidak bebas lagi makan di luar. Banyak hal ibadah tidak bisa lagi di gereja, semua pakai jarak. Suatu penderitaan. Tapi kita memerlukan kesabaran. Harapan saya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID ini, orang jadi berubah jadi lebih baik. Orang lebih sabar. Suami istri berhenti perang. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Jemaat dengan pendetanya. Sabar. Artinya saling mengampuni. Kan kesabaran membuat kita tidak menghitung kesalahan orang, mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, dosa kita tetap ada. Kalau kita memberontak, kita mengata-ngatai seorang pelayan Tuhan, loh, di sana dicatat. Hamba Tuhan itu tinggal mengampuni, sabar. Jadi kesabaran membuat kita tahan uji, kesabaran membuat kita mengampuni, kesabaran menimbulkan pengharapan, pengharapan hilang, kesabaran hilang, tekun. Seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Rasul Paulus, seperti siapa? Banyak, seperti kita sekarang. Kita belajar sabar. Sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Sampai Tuhan menyatakan keajaiban, mujizatnya. Sekaranglah waktunya kita mengampuni. Sekaranglah waktunya kita sabar. Jangan nanti kalau sudah tak berdaya di atas tempat tidur baru kita bilang saya mau mengampuni. Saya mau sabar, saya mau bertobat, saya mau. Waduh, berapa puluh tahun lalu saya sudah biasa melayani orang. Saya pernah melayani sepupu saya, umur 47. Waktu dia kena stroke di umur muda, dia hari-hari ke gereja minta didoakan. Setelah sehat, pelan-pelan dia mundur dari gereja. Tidak mau lagi ke gereja. Sampai saya dipanggil jam 2 siang. Orangnya sudah di kamar ICU.
pakai alat pernapasan. Susah bernapas. Narik napas susah. Saya datang, dia dengar suara saya. Saya kenalkan. Dia bilang, saya mau melayani. Saya mau jadi pendeta sekalian. Dia mau tinggalkan semua usahanya. Usahanya cukup banyak, cukup besar tokonya. Itu di Makassar. Sudah saat begitu sulit bernapas, sulit sekali bernapas. Dengan terbata-bata, terputus-putus, dia bilang, saya mau melayani, saya mau. Tapi Tuhan berkehendak lain. Setengah jam setelah saya tinggalkan rumah sakit, dia meninggal. Usia 47 tahun. Famili saya, keluarga. Selama masih diberi kesempatan, kita berbaik-baik dengan Tuhan, berbaik-baik dengan sesama. Kalau dulu kita tidak berbaik-baik, siapapun kan manusia belum sempurna. Mari kita berbaik-baik, sabar. Aku bayar hutangku nanti, sabar. Sabarlah dalam penderitaan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mensyukuri firman Tuhan, anugerah Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau menyanyikan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita menyanyikan nyanyian ini. Kita mengucap syukur. Kita boleh mendengar. Dan firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Kalau dilakukan, pasti ada berkat. Firman Tuhan adalah firman Allah, perkataan Allah, tidak pernah dusta. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, peristiwa yang ada sekarang yang begitu menyesakkan, rumah tangga Anda yang begitu membuat bisa rasa putus asa, bertindak macam-macam. Tetapi apapun yang terjadi, sabarlah. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan
menyenangkanmu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Saudara, yang tadi saya saksikan berapa puluh tahun yang lalu, saya baca buku itu, kesaksian dari pendeta Paul Yonggi Cho yang ada di Korea. Ibu yang membuat suaminya itu bertobat, balik ke kampung halaman di mana istri ada. Tadinya bukan orang Kristen, tapi dia mendengar firman Tuhan dari Paul Yonggi Cho bahwa kita harus mengampuni sekalipun itu pahit. Istri ini bilang, mana mungkin suami saya berlaku kejam, mana mungkin saya mengampuni. Dia tinggalkan saya, tidak ada nafkah, dengan anak-anak saya sangat menderita. Tapi dia dengar firman Tuhan, harus mengampuni. Ucapkan berkat pada suamimu, ucapkan berkat. Dia bilang, sangat lebih-lebih lagi, mana bisa saya mengucap berkat. Sampai satu hari dia praktekkan itu. Dia bilang, Tuhan Yesus kasih saya kesanggupan. Daripada marah-marah, kesal, dia berdoa, Tuhan, dia mau mengucapkan berkat untuk suaminya, tapi itu kata-kata tidak bisa keluar. Besoknya diusahakan lagi, lusa diusahakan lagi, sampai satu hari, saya ingat itu buku walaupun sudah puluhan tahun saya baca. Sampai satu waktu dia katakan, Tuhan, ampuni suami saya. Wah, damai sejahtera mengalir melimpah sukacita. Mulai saat itu dia setiap hari berdoa, berkati suami saya, berkati suami saya. Sampai suaminya balik membawa kekayaan. Sekarang aku sudah diberkati. Sekarang hidup kita akan lebih nyaman. Di balik penderitaan yang ditekuni dengan sabar, panjang sabar, ada berkat, ada kemuliaan. Tidak mudah. Ingat, penderitaan membuat kita tahan uji, menimbulkan pengharapan, sabar. Tidak mudah untuk dilakukan, tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita. Mengampuni 70 kali 7 kali tidak gampang. Tapi kita melihat kasih Allah, Dia mengampuni kita. Kasih Allah begitu besar. Paulus mengatakan, aku tidak bisa hitung berapa panjang, lebar, tingginya, dalamnya kasih Allah. Itulah yang sudah dimasukkan dalam hidup kita. Dengan modal itulah kita bisa belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Berkatnya ada di balik kesabaran. Kesabaran membuat kita tidak berbuat salah, merugikan. Kesabaran membuat kita mengampuni. Sabarlah Tuhan Raja. Saya bayang Raja itu mau sabar, dia melunaskan. Tapi hamba ini tidak mau sabar. Utang 100 dinar dicekik temannya. Akhirnya kerugian besar.
Kesabaran dalam penderitaan mencegah kita berbuat kesalahan yang fatal. Itu sebabnya mari kita katakan, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Situasi keadaan sekarang ini tidak enak, tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang ada dalam kami memampukan kami untuk berlaku sabar, berlaku tekun, sama dengan jemaat Philadelphia yang ada di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Mereka bertekun menantikan Tuhan datang kembali. Mereka sabar nunggu Tuhan. Hari di mana Allah membebaskan orang-orang percaya, orang yang diangkat oleh karunia sulung roh menjadi anak angkat Allah Bapa di surga. Kita mesti tekuni sabar. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk sabar. Roh Kudus memberkati kita setiap rumah tangga dengan kesabaran. Daging kami tidaklah bisa melakukan itu, tapi Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih. Berkati yang sakit. Kami bersama berdoa untuk suami dari Cileng yang ada di rumah sakit. Kami tidak bisa bebas mengunjunginya, tapi Tuhan, doa kami, selamatkan, ampuni kesalahannya, dan berikan pemulihan kesehatan kembali. Kuatkan istri dan anaknya untuk tetap menekuni kasih-Mu Tuhan. Bahkan rumah tangga, penderitaan seorang istri terhadap perlakuan suami, demikian sebaliknya. Demikian juga orang tua yang menderita karena anaknya yang tidak mau tunduk, patuh, hormat pada orang tua. Kami doakan semua, dan kami percaya Tuhan membuat pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja dipulihkan. Kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup kami, sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya sarankan, saudara-saudara, harapan saya, ikutilah jadwal ibadah kita dengan jam yang tepat. Jam 9 pagi kita tetap jam 9 pagi on time. Persiapkan semua ruang di mana kita beribadah dengan keluarga, kumpul, berpakaian yang rapi, layaknya kita beribadah. Itu ibadah sangat menguntungkan.
Ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Ada gereja teman, pada saat ibadah itu firman disampaikan, selesai, habis, dihapus, orang tidak bisa muter lagi. Jadi semua harus ikut pada jam ibadah. Itu maksudnya. Jadi dihapus. Tapi saya tidak melakukan hapus. Saudara boleh simpan. Ya, bisa disimpan untuk diulang-ulang dengar pada saat Anda lowong. Ya. Jadi saran saya, ikuti panduan yang sudah disampaikan 5 hal itu, dan kita on time. Kalau PA jam 18 sore, kalau kebaktian minggu jam 9 pagi. Ibadah doa penyembahan, saudara boleh doa masing-masing kepala keluarga, ya, untuk menyembah Tuhan pada jam di mana kita ibadah doa. Kaum muda juga demikian, harap mengikuti sekaligus ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di pendalaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 18 Juni jam 18. Ya, kita mengikuti sehingga kita boleh dapat berkatnya. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita memuji kebesaran Tuhan. Kita berterima kasih karena kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberkati hidup kita. Dan kini saatnya kita menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab tanggal 18 bulan Juni. Jam 18. Sampai berjumpa lagi. Shalom, puji Tuhan.